Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pertemuan ke-15 yaitu hukum internasional. Pengertian daripada hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Sumber hukum internasional adalah sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang membahas materi dasar tentang substansi dari pembuatan hukum itu sendiri atau prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sumber hukum material juga dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal dalam hukum internasional ditegaskan dalam Statuta Mahkamah Internasional, yaitu pasal 38 ayat 1. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara adalah sebagai berikut. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan. Asas-asas daripada hukum internasional yaitu asas teritorial. Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas teritorial, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing sepenuhnya. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas kebangsaan, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum didasarkan kepada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melaksanakan hukum internasional sebagai bagian dari hubungan internasional dikenal ada beberapa asas, antara lain Pacta Sunt Servanda. Artinya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Equality Reh, artinya pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama. Asas resiprositas, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif. Asas kortesi, artinya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.
Asas rebus sic stantibus, artinya asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Demikianlah secara garis besar materi pertemuan ke-15. Selebihnya kalian bisa membacanya lebih lengkap di dalam deskripsi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.